Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Tiara Anastasia dengan NIM 2020-31027 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai desain memori utama semikonduktor. Memori digunakan untuk penyimpanan informasi berupa program, instruksi dan operand, dan kontrol. Parameter dalam memilih sebuah memori yaitu ada kapasitas, di mana memori sebagai unit penyimpanan yang terdiri dari alamat dan panjang word bit. Kemudian ada kecepatan operasi baca, dekode penerjemahan yang terdiri dari waktu akses dan pemulihan waktu atau recovery time. Bandwidth, kecepatan transfer data memori yang dinyatakan dalam jumlah byte per detik. Dan yang terakhir ada latency, di mana waktu yang digunakan untuk mengakses lokasi word yang pertama dalam suatu rangkaian lokasi atau blok lokasi seperti hard disk. Memori yang dapat menyimpan 32 word berarti memori memiliki 32 lokasi penyimpanan berupa alamat-alamat binar 32 macam, mulai dari 00000 sampai 11111 atau 0 sampai 31 dalam desimal. Secara umum, masukan alamat n diperlukan untuk memori yang mempunyai kapasitas 2 pangkat n. Contohnya, sebuah memori mempunyai kapasitas 4K dikali 8. Berapa saluran alamat yang dimiliki? Jawabannya adalah memori seperti yang kita ketahui tadi, 4K dikali 8 4K sama dengan 4 dikali 1024 sama dengan 4096 word. Ukuran word sama dengan 8 bit, maka 4096 sama dengan 2 pangkat 12. Jadi saluran alamat terdapat 12 bit yang dapat mengalamati salah satu lokasi dari 4096 lokasi. Klasifikasi memori. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya memiliki 4 macam, yaitu memori utama, memori sekunder, memori change, dan memori virtual. Berdasarkan teknologi itu ada memori magnetic bubble, memori semikonduktor, memori core, dan memori optik. Kemudian berdasarkan kemampuan itu terdapat 2, yaitu memori baca tulis dan memori baca saja. Dan terakhir berdasarkan akses terdapat 3, yaitu memori akses acak, memori akses urut, dan memori akses semi acak. Kemampuan baca tulis. Memori ROM atau read-only memory hanya boleh dibaca oleh CPU, dapat melakukan operasi baca dan tulis. Memori semikonduktor baca tulis yaitu ROM atau Random Access Memory. Memori akses acak, memori yang membolehkan pengaksesan ke suatu lokasi tanpa ada keterkaitan dengan posisi fisik dan tidak bergantung pada lokasi lain. Dengan kata lain, waktu akses sama dengan semua lokasi. Contohnya itu RAM dan ROM. Memori akses urut. Pembacaan suatu lokasi dilakukan secara berurut, di mana setelah operasi baca atau tulis dilakukan, baca tulis diletakkan di depan lokasi berikutnya. Karena itu, waktu akses akan berbeda setiap lokasi. Contohnya itu pita magnetik dan pita kertas. Kemudian memori semi acak. Pemilihan lokasi yang akan diakses menggunakan 2 langkah. Satu akses acak dan lainnya adalah akses urut. Contohnya memori magnetik, floppy disk, dan hard disk. 5 peranan memori dalam CPU. Yang pertama ada register internal, peran yang sangat terbatas dalam penyimpanan informasi sementara ketika program berjalan. Mempunyai waktu akses yang sangat singkat dan hanya dapat diakses oleh CPU, sedangkan yang lain dapat juga diakses oleh program.
Kemudian memori utama. CPU mengambil fix atau instruksi ketika program dijalankan. Dikenal dengan memori program dan memori primer. Jenis memori akses acak. Memori sekunder dikenal juga dengan nama memori pembantu, digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Memori lambat dan murah, jenis memori semi acak, contohnya yaitu floppy disk dan hard disk. Kemudian ada memory change, di mana sebuah penyangga tengah antara CPU dan memori utama. Kapasitas lebih kecil dibanding memori utama. Kemudian kecepatan berkali-kali dari memori utama sehingga waktu akses ke memori utama sering diambil alih oleh akses memory change. Dan yang terakhir ada memori virtual, di mana suatu fitur yang membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasinya dengan cara mengatur program dengan hanya menyimpan sebagian ke memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program keseluruhan. Ketika bagian program tidak terdapat di dalam memori utama, maka diambil dari memori sekunder. Arsitektur ROM atau read-only memory, 4 bagian dasar. Yang pertama adalah logic register, di mana menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Setiap register berisi banyak sel-sel memori setara ukuran Word. Setiap register menyimpan Word 8 bit. Setiap register mempunyai 2 saluran masuk enable A dan harus dalam keadaan high agar dapat ditempatkan pada bus. Kemudian ada decoder baris dan decoder kolom, di mana decoder baris dan kolom merupakan decoder alamat. Penyangga output. Data ke penyangga output akan melewatkan data ke keluaran data eksternal. Jika CS high, maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi. Contoh, Intel 27C64 adalah sebuah ROM CMOS yang menyimpan 8192 dikali 8, berarti ada 8192 register. Arsitektur RAM atau random access memory. Yang pertama itu lokasi alamat memori, di mana saja dapat diakses semudah mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tanpa ada perbedaan waktu akses. Kedua, untuk melakukan pembacaan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal pilih, kemudian diikuti dengan sinyal kontrol baca, kemudian isi sel diberikan pada data keluar DO setelah melewati waktu akses. Untuk melakukan penulisan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal pilih, kemudian diikuti dengan pengiriman data pada data masuk DI dan mengaktifkan sinyal kontrol tulis pilih. Mungkin pembahasan kita mengenai desain memori semikonduktor sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.